payudara bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang bagaimana yang terkena kanker payudara? Pertama, salah satunya memiliki bangkalan payudara seperti binaraga dan tumbuh benjolan di payudaranya. Entah benjolan karena benturan benda keras yang tidak dibenturkan kembali, kemudian setiap hari dibalut oleh lemak keras jadi lalu berzina. Atau mungkin terjadi pembekakan dan kita bening. Atau mungkin memang dia punya DNA. Yang kedua, memiliki faktor golongan darah, salah satunya A atau AB. Yang ketiga, yang memang sudah terjadi keadaan positif kanker. Walaupun jarang ada, salah satu korbannya adalah yang itu bau ya, yang diusung mereka karena walaupun jarang. Tetapi memang rata-rata dominan pada wanita. Nah, gejala khusus kanker payudara pada wanita masalahnya kompleks sekali. Ini daripada anatomi payudara pada wanita. Ini bisa dilihat seperti yang sebelah sini kelihatan, tidak terlihat. Ini jaringan lemak pada payudara, sehingga payudara menapaknya. Yang kedua, ini saluran air susu, kemudian kelenjar penghasil air susu. Ini kelenjar getah bening di samping ketiak menuju ke samping payudara, dan ini kuning susu. Ini anatomi daripada payudara secara normal. Kalau ini tidak ada masalah. Terus sekarang bagaimana payudara yang bermasalah, apalagi sudah terindikasi daripada kanker? Itu ada gejala-gejala khusus yang terjadi. Gejala khusus kanker payudara yang pertama adalah perubahan anatomi kulit. Ini sekali. Di mana payudara mengeras dan bersisik dan sekitar payudara terasa gatal. Ini mungkin ada salah satu gambar yang mewakili teks. Ini seperti ini. Ya. Payudara mengeras dan bersisik dan sekitar payudara terasa gatal. Ini salah satu karsinoma kanker yang berada di payudara. Tolong disikapi bagi wanita dalam menggunakan bra. Gunakan bra yang mampu menyerap keringat, biasanya dari bahan katun. Kalau misalkan katun agak mahal, boleh bra biasa, tapi begitu lembab atau basah buru-buru diganti. Jadi jangan sampai pagi pakai, siang keringetan, beli lagi, terus sampai sore. Ini jangan. Ini mudah terjadi lihat. Yang kedua, kalau menggunakan bra yang ada busa atau pen besinya, jangan terlalu ketat dan jangan di bawah tidur. Jadi kalau yang bra seperti ini insidentil saja lah ya, ukur safety, ukur undangan dan tidak ada safety misalkan, nggak ada masalah dipakai. Tapi begitu pulang ke rumah, buru-buru diganti dan jangan di bawah tidur. Ini dari bra. Dan yang ketiga, mohon maaf bagi bapak ibu yang nikah, pada saat akan melakukan hubungan suami istri, tolong ingatkan suaminya untuk gosok gigi terlebih dahulu. Khawatir tidak sengaja ngemut bisa. Ya. Karena kita tahu di mulut bakteri, jamur dan virus itu bisa tumbuh. Minimalnya kalau digosok gigi, 80% bisa hilang bersih. Ya. Ini bagi suami ya. Misalkan suka mood, apalagi istrinya yang sedang dalam keadaan menyusui, karena mudah terjadi lembab. Jadi kalau hubungan jadi ingatkan aja, apa sudah gosok gigi apa belum, gitu kan? Kalau sudah ya silakan, nanti aman. Walaupun ini sepele, ini menentukan tingkat kesehatan. Ya, nah ini jangan sampai terjadi peradangan seperti itu. Yang kedua, tumbuhnya benjolan di sekitar payudara. Baik itu benjolan kista, kita benih atau benjolan tumor. Nah, ini ada salah satu yang mewakili. Nah ini benjolan di payudara. Ini payudara yang normal, karena bentuknya dia tidak terjadi gangguan atau tidak terjadi perubahan di payudara. Ya. Yang kedua, ini payudara yang ada gangguan dan benjolan di atas. Ini kalau dibedah seperti inilah pembedahan kista di payudara. Ini tadi payudara ketika diangkat. Kalau masih konsepnya dia kista, belum terindikasi menjadi kanker. Jadi kalau ada benjolan di payudara, dan kita takuti, ini kanker payudara harus begini dan pasti begini. Jangan, tidak boleh. Karena kalau hanya sebatas benjolan seperti ini, dokter atau medis akan melakukan pembedahan. Nah,
angkatan. Dia diberikan obat-obatan, kemudian dia tidak tidur. Tetapi ada beberapa benjolan yang setelah kemudian diangkat 2-3 tahun kemudian atau 1-2 tahun kemudian dia tumbuh lagi di tempat yang sama